Ya. Pamda tolong. Di sini ada pengamanannya, Pak. Kami sudah Di sini ada pengamanannya. Silakan. Ya, silakan. Anda keluar. Kalau Anda nggak percaya dengan keamanan di sini, Tidak. jangan masuk ke sini. Fahri dan KPK. Fahri dan KPK. Fahri dan KPK. Fahri dan KPK berpikir dengan cara yang berbeda. Fahri Hamzah, demokrasi untuk segalanya. Lantunan tenang sebut ingin tumbangkan KPK, malah isu jadi sebuah propaganda. Lihat korupsi merajalela, lembaga saling gigit capai cita tingginya tahta. Siapa yang harus dibela karena pernyataan mengesampingkan fakta? Lihatlah semua lagi-lagi Fahri Hamzah. Fahri Hamzah, Fahri Hamzah. Lihatlah semua lagi-lagi Fahri Hamzah. Fahri Hamzah, Fahri Hamzah. Kalimat yang terucap serupa seakan hujamkan jantung pemerintah. Selalu kontra terkait berbagai masalah, kontroversi isu negatif yang datang padanya. Hukum pun angkat bicara, kawan dan lawan tak terlihat berbeda. Ada apa dengan Senayan dan KPK? Hanya Fahri Hamzah yang bisa menjawabnya. Struktur penguasa dikacaukan kata dan fakta yang akhirnya hanyalah berujung bencana. Fahri dan KPK, kontroversi tercipta, tiada cara menghentikan, hukumlah yang bicara. Fahri dan KPK, kontroversi tercipta, tiada cara menghentikan, hukumlah yang bicara. Saya belum pernah dengar Mbak Andini, Pak Fahri ini sampai viral karena pujiannya. Boleh nggak hari ini dia muji Mbak Andini gitu misalnya. Supaya kita tahu kemampuan mujinya itu sama nggak dengan kemampuan Kenapa nggak nyinyirnya. muji kamu aja Bang Jepret? Kalau aku udah terlalu banyak yang muji Mbak Andini. Jangan saya. Jadinya nih. Pesta perkawinan di Solo kemarin, ada yang bagus nggak? Oke, ya. Ada yang soal bagus itu. nggak tentang pesta perkawinan di Solo kemarin? Puji dikit aja Pak Fahri. Apanya lah yang bagus gitu? Masa nggak ada yang dipuji? Bahwa usaha kecil hidup. Itu. Kalau saya itu jatuh hatinya itu kepada usaha kecil. Jadi satu kegiatan yang melibatkan banyak rakyat dan rakyat dapat income dan bagian dari itu, menurut saya itu positif. Pak Fahri, saya lihat Pak Fahri paling semangat tuh kalau pembangunan gedung MPR, DPR kan. Soalnya sekarang kan anggota DPR kan regulasi undang-undang tidak tercapai, pengawasan nyinyir, ya. Kemudian juga anggaran pada kena korupsi. Ntar kita bahas deh khusus itu. Ya enggak dong, tanya pengen tahu. Kata ini soal kawin-kawinan dulu. Kawin-kawinan udah selesai. Kita tuh setuju ya kawin-kawinan selesai ya. Silakan Ya, Bang kan, Fahri Pak. tambah silakan Tentang ditanggapi pembangunan nih. Mas Asep. Ya kalau ini kajian yang serius ya tentunya. Jadi bahwa modernisasi lembaga parlemen tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena begitulah cara kita menghargai apa yang disebut sebagai daulat rakyat. Karena rakyat memilih ya. Beda dengan kantor-kantor lain yang rakyat tuh nggak memilih mereka. Kalau ini betul-betul dipilih dengan satu harapan bahwa mereka akan mengawasi pemerintahan secara kuat, mereka akan menjadi lembaga yang mewakili mereka dalam banyak hal gitu. Jadi perlu sesuatu yang representatif begitu Nah, untuk jadi masyarakat ini. kalau bicara angka itu nanti ada statistiknya juga. Din. Lalu kemudian Boleh gini, sebentar Pak Fahri. Gimana bicara kemewahan, kemudian fasilitas, kalau kinerja anggota teman-teman Pak Fahri itu gimana coba kan? Dan secara anggaran gimana Mbak Yeni? Ini Mas, sebenarnya apa ya, saya teringat waktu Bang Fahri tahun 2014 kemudian mengenalkan tim reformasi DPR. Pada waktu itu kita respon cukup baik gitu loh, cukup bagus gitu loh. Tapi ujung-ujungnya ternyata lebih ke proyek, yaitu 7 mega proyek. Sampai sekarang akhirnya apa, banyak usulan-usulan yang kemudian mengarah kepada perencanaan-perencanaan yang memberikan fasilitas-fasilitas yang mewah kepada teman-teman DPR. Ini bagian dari yang perlu dilakukan evaluasi. Kalau bicara tim reformasi adalah berbicara soal sistem. Bagaimana kemudian sistem yang dibangun di DPR. 3 tahun kemudian periode di DPR itu tidak ada apa-apanya gitu loh kinerjanya. Fungsi legislasinya, fungsi budgetingnya, fungsi kontrolnya. Boleh, Gitu. tadi kalau kawinan itu nggak usah ngundang yang banyak-banyak. Pakai vlog itu apa dan lain-lain. Kenapa kalau ini harus buru-buru bangun gedungnya? Oke, ya kita kan? kasih kesempatan Undang dulu. juga. Kita kasih Pakai vlog silakan Bang Fahri. juga. Pakailah media sosial juga gitu ya kan. Gedung DPR dibangun tahun 87 oleh Presiden Soeharto. Anggota DPR-nya sekitar 400 orang. Tidak ada staf, ya hanya sekjen. Memang pada zaman Orde Baru DPR itu adalah perkakas dari pemerintahan eksekutif. Jadi dia tidak punya sikap kritis dan tidak boleh kritis pada waktu itu. Nah, kita tahu sekarang beda kita hidup di zaman sebelum 98 dan setelah 98.
Sekarang ini aspirasi luar biasa. Orang boleh bebas bicara apa saja. Termasuk menghina presidennya, maki-maki pejabat itu bebas sekali. Nyinyir Karena termasuk proses, juga, ya nyinyir lah ya. Dan saya mewakili yang nyinyir mungkin. Iya. Oleh sebab itu DPR harus diperkuat dengan sistem penguatan anggota dan penguatan kelembagaan. Itu yang kita rencanakan gitu loh. Tadi kalau berpikir menjawab begitu. pertanyaannya Kang Asep soal kinerja DPR sendiri yang dikritik juga banyak orang bagaimana? Kinerja itu kan gini ya, pada ujungnya semua lembaga yang elected itu, terutama DPR itu kan susah menghitung kinerjanya. Ya, saya mengkritik misalnya teman-teman Formavi memakai ukuran legislasi. Legislasi itu 75% dirancang oleh eksekutif. Dalam pembahasan yang sering tidak kompak itu eksekutif. Tapi kalau diperiksa nanti seolah-olah menjadi kinerja DPR, belum tentu. DPR-nya sudah mensolidkan diri, bahkan ya harusnya tidak solid karena 10 partai ini sekarang di DPR ini. Kadang-kadang pemerintahnya nggak solid, tidak mau ikut pembahasan, lalu kemudian bertele-tele. Saya sebenarnya mengharap seperti lembaga seperti Formapi itu, harusnya Anda tuh di pihak DPR untuk ngawasi pemerintah. Karena uang tuh adanya di pemerintah semua. DPR-nya cuma 0,sekian% uangnya. Pemerintah lah yang harus diawasi, bukan DPR gitu loh. Saya kasih kesempatan Bang Sebastian, silakan Bang. Ya, kenapa kita memilih untuk mengontrol DPR? Karena mereka dipilih oleh rakyat Indonesia dan rakyat itu mempercayakan mereka untuk mengontrol pemerintah. Nah, celakanya selama ini tadi kinerjanya jelek, lalu kemudian banyak terlibat kasus korupsi. Elected official itu pada dasarnya tidak bisa dikontrol. Sulit dikontrol pada dasarnya. Makanya mereka dikasih masa jabatan. Di Amerika itu karena orang takut dengan House, di-terminate setiap 2 tahun dipilih ulang. Presidennya khawatir karena powernya presiden Amerika itu sangat besar, di-terminate 4 tahun dipilih ulang. Gitu. Di kita juga begitu. Susah lah Anda cari akal bagaimana ngontrol DPR, susah. Karena mereka elected official. Nanti biarkan rakyat yang hukum dia, kalau dia memang jelek ya dia nggak akan dipilih lagi oleh rakyat. Oke, kalau Bang Fahri sendiri menilai Bang Fahri kinerjanya berapa? Saya Dari dipilih 1 sampai rakyat 10? 3 tahun, 3 periode berturut-turut dengan suara yang selalu lebih besar. Dan terakhir saya terbesar di dapil saya dan terbesar di partai saya. Para tamu Iya, menilai kinerja seorang Fahri Hamzah, sudah dipilih 3 kali, sekarang sebagai wakil ketua DPR seperti apa? Oke atau enggak? Silakan, ada emotikonnya di samping Anda. Oke. Kamu apa nih? Ini atau gini? Aku mah yang followernya banyak aja lah. Swing voters ya. Oke, jadi yang oke Bang Effendi. Ya, Dan ini oke untuk nyinyirnya. Saya juga ada alasannya Mbak Dini. Oke. Saya ada alasannya. Oke, alasan kamu apa? Karena beberapa teman-teman anggota DPR lain banyak yang ngundang saya buat job. Saya nggak pernah sama Pak Fahri, jadi ini saya harus begini. Jadi alasannya personal. Bagi saya ini sebuah hal yang membuat saya terjadi prahara dalam keretakan finansial saya. Tepuk tangannya. Jadi hanya satu, tapi itu hanya karena nyinyirnya saja. Karena nyinyirnya. Tepuk tangannya dulu buat para tamu dan juga Bang Fahri Hamzah. Kita akan bahas mengenai penegakan hukum di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.